Lihat rumusnya ya. Saya pernah praktekkan rumus ini dan Masya Allah luar biasa. Kalau Anda menghadapi masalah dalam hidup, orang mengatakan semua ini gak ada solusi, gak mungkin ini. Maka ini tanda dari Quran pertama kali, langsung tinggalkan opini orang, langsung mohon kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah kirimkan pada kita ujian supaya kita menyebut namanya. Baik, orang yang sholatnya benar, dijamin langsung oleh Al-Quran. Hidupnya cenderung lebih mudah. Lihat kalimatnya. Saya mau turunkan sebentar. Allah akan berikan solusi pada setiap persoalan yang ia alami, sehingga hidupnya cenderung lebih mudah. Bahkan terkait dengan rezekinya, Allah berikan dari sisi bahkan yang tidak ia duga. Lihat ayatnya, Quran surah 65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan. Lihat rumusnya, saya turunkan. Perhatikan persamaannya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, teman-teman fokus. Yaj'al lahu makhrajan, kami akan berikan jalan keluar, solusi dari seluruh persoalan yang ia alami. Ingat, tidak ada alif lam di situ. Makhrajan, nggak ada alif lamnya. Artinya umum, luas. Anda punya masalah apapun dalam kehidupan, sepanjang bisa meningkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan masalah Anda lebih mudah. Lihat rumusnya teman-teman ya. Lihat rumusnya, ini kadang dianggap seperti ringan, padahal ini inti. Sederhana kata Quran, kalau Anda sedang punya masalah, ingin diatasi dengan mudah, maka sesungguhnya solusinya itu tidak mahal, tenaganya tidak banyak. Anda coba tingkatkan takwa, ini Allah urai. Jadi kalau Anda sedang punya masalah dalam kehidupan, nggak pernah tuntas-tuntas, padahal barangkali bukan berarti Anda nggak bisa menyelesaikannya. Coba cek, mungkin ini masalahnya. Anda itu champion, kan? Dalam pekerjaannya juara. Tapi kok di rumah masalah kecil yang orang lain cuma bisa senyum selesai, Anda nggak tuntas-tuntas. Mungkin masalahnya bukan karena Anda nggak bisa, tapi ini mungkin persoalannya. Hati-hati, tidak ada manusia yang tidak punya masalah dalam kehidupan, pasti itu. Lihat persamaan Qurannya, Quran surah kedua, ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai', dan setiap orang yang hidup pasti akan diuji dengan masalah. Hidup sama dengan persoalan. Allah berikan masalah bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang yang dimaksudkan. Sebab kalau nggak ada masalah, nggak bisa kita belajar dengan itu untuk meningkatkan diri kita. Kalau anak SD nggak ada ujian, bagaimana bisa masuk SMP? Kalau anak SMP nggak diuji dengan persoalan-persoalan, bagaimana bisa lulus SMA? Dan seterusnya. Jadi persamaannya, orang yang hidup pasti punya masalah. Anda pun nih kelihatan tenang-tenang, nyamannya, belum tentu nggak punya masalah. Ada. Nah, jadi kalau persamaannya Anda kemudian tidak ingin punya masalah, sama dengan Anda tidak ingin hidup. Ayo, saya mau tanya pada Anda semua, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Ingin hidup tak punya masalah. Selalu ada yang begitu. Selalu ada yang begitu. Baik, ini poinnya gini. Jika Anda punya persoalan apapun, kata Allah, lihat kalimatnya, tingkatkan takwa. Oke, cepat. Takwa disebutkan sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Saya bertanya, ya Allah, saya ingin tingkatkan takwa. Saya mulai dari mana? Sekarang cek, kalimat takwa pertama di Quran disebutkan di Al-Baqarah ayat 2-3. Persis sama. Lihat kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin ini? Lihat amalannya ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kalau salat Anda benar, Allah berjanji akan memudahkan hidupnya plus bahkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi tolong baca dengan sempurna ayatnya. Wa yuqimun, menyempurnakan sholat. Jadi kalau Anda tiap hari sholat, hidup Anda tidak mudah, rezekinya sulit, barangkali sholat kita belum sempurna. Paham sini? Teruskan. Ini agak sedikit menarik. Orang yang sholatnya benar, seperti arahan Quran, tuntunan Nabi, dijamin langsung oleh Allah di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Lihat kalimatnya. Ya, bahasa mudahnya, dijamin doanya cepat terkabul. Bahkan pada hal yang menurut sementara orang dipandang mustahil itu terwujud. Kalau dia benar kemudian membutuhkannya, Allah akan segera kabulkan. Saya beri contoh misal, kasus Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Taib. Nabi Zakaria itu
Secara singkat, beliau Nabi Saleh dekat dengan Allah, tapi dapat ujian dalam hidupnya setelah puluhan tahun berumah tangga. Dilukiskan di Quran surah 19 Maryam ayat 2 sampai dengan ayat 11-nya. Mohon maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya begitu letih, bahkan istrinya divonis secara medis tidak mungkin punya keturunan. Sudah monopause, bahkan mandul. Semua orang mengatakan mustahil, mereka sudah give up, sudah selesai, gak bisa. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya sampaikan. Lihat rumusnya ya. Saya pernah praktekkan rumus ini dan Masya Allah, luar biasa. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Ketika semua orang mengatakan mustahil ini ada solusinya, maka Nabi Zakaria tinggalkan pendapat orang lain, opini orang. Beliau langsung berfokus bermunajat pada Allah. Kami harbi. Ini rumus pertama. Kalau Anda menghadapi masalah dalam hidup, orang mengatakan semua ini gak ada solusi, gak mungkin ini. Maka ini tanda dari Quran pertama kali, langsung tinggalkan opini orang, langsung mohon kepada Allah. Ini tanda cinta Allah, langsung ingin memberikan pada kita tanpa campur tangan makhluk manapun. Ingat ini ya. Di kadang-kadang Allah kirimkan pada kita ujian supaya kita menyebut namanya. Anda jarang menyebut nama Allah, diberikan misalnya masalah di pekerjaan, belum nyebut juga kasih sakit, belum nyebut juga belum ada obatnya, belum nyebut juga gak ada solusinya. Kalau sampai titik ini Anda belum menyebut juga, Anda perlu dikasih apa lagi supaya menyebut nama Allah? Ini poin terbesarnya. Maka Nabi Zakaria mengajarkan langsung masuk ke mihrab, beliau berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang maha pemberi tanpa punya batas. Sifat yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab. Kalimatnya habli. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya nggak bisa punya anak ya Allah. Ya, maka saya mohon kepadamu saja yang nggak mungkin punya batas. Kalau engkau saja yang maha mendengar tidak mengabulkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Kapan ini dipanjatkan? Saat sholat. Nanti saya kasih rahasianya. Beliau ke mihrab, sholat. Lihat ini ya, lihat ini. Ini doa dipanjatkan dalam keadaan berdiri. Dan belum selesai sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim. Belum selesai sholat, sedang sholat, yusolli. Lihat dahsyatnya sholat yang benar. Jadi doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Jadi baru selesai doa, sholat masih sholat, masih berdiri. Tiba-tiba turunlah kemudian malaikat seketika. Fanadatul malaika. Pakai fa. Fa harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Tanpa jeda. Jadi kalau pakai wawu, selesai doa, agak telat baru jawaban datang. Kalau pakai thumma, selesai sholat masih lama baru doa jawab. Tapi kalau fa, selesai doa, seketika jawaban turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Beliau masih berdiri di dalam mihrabnya. Turun jawaban. Lihat jawabannya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Langsung namanya dikasih oleh Allah, Yahya. Hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, kamu minta sama saya nggak punya yang mustahil, saya kasih hidup dia. Ini Masya Allah. Dan lihat rahasianya, semua nabi dan rasul ketika punya persoalan yang dipandang mustahil, mereka semua sholat. Silahkan cek. Nabi Musa sholat, Quran surah ke-2 ayat 43, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Bahkan Nabi Ismail sholat, Quran surah ke-19 ayat ke-55 sampai terus ke atas Nabi Nuh, Nabi Adam. Silakan Anda urutkan. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasdud, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Adar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Bihlail, Matushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, disayang Allah, surga tanpa hisab, pasti sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum ada jaminan surga, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, gak mau sholat. Anda siapa sebetulnya? Nah, ini hal yang sangat penting teman-teman. Nah sekarang coba cek, bukankah setiap sholat kita berdoa? Tadi tarawih 11 rakaat, berapa kali Anda mengucapkan Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, dan seterusnya? Berapa yang dikabulkan? Bukankah saat kita takbir sholat sudah berdoa? Kita berdoa, ruku berdoa, berapa yang dikabulkan? Jadi kalau kita setiap hari sholat, ada yang belum terkabul, coba cek, mungkin ada yang salah sholatnya. Nah, karena itu,
Saya mau tanya sebentar, lihat saya berikan rumus persamaan. Tadi Nabi Zakaria minta saat apa? Ruku atau sujud? Berdiri. Oke. Sekarang perhatikan. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW, saking mulianya, menjadikan beliau mendapat satu keistimewaan di antaranya. Allah memberi kesempatan pada umatnya, bahkan menunggu sebelum dia menunaikan sholat. Nabi Zakaria sholat dulu, berdoa, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad turun langsung ayat, belum sholat, ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Quran surah kedua ayat 45, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Saya turunkan rumusnya, strukturnya begini. 1. Quran surah kedua ayat 45. Permohonannya di Quran surah pertama ayat kelima. Tafsirnya di hadis riwayat Abu Daud, hadisnya qudsi. Abu Daud itu namanya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Punya kitab Sunan Abu Daud, nomor hadis 649, rawinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat sini. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri shalah. Dan lihat cara menerjemahkannya. Wasta'inu. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, apapun itu, mintakanlah solusinya kepada Allah. Ini adabnya. Ingat teman-teman ya, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh. Karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Pilihan Anda cuma dua. 1, sabar, terima itu. Cara bersabarnya ada di Quran, surah kedua, ayat 155 sampai 157. Kemudian turunannya ada di Quran surah kedua ayat 286. Ingat, kalau sedang punya masalah, pilihan pertama sabar, terima dengan sabar. Lihat rumusnya di sini, saya sebutkan satu. La yukallifullahu nafsan illa. Lihat ya, lihat rumusnya. Ini kadang-kadang seperti sederhana, tapi nanti kalau Anda nggak fokus, habis pengajian Anda masih nanya lagi. Punya masalah ini, punya masalah itu. Tapi ini rumusnya dikasih tahu. Lihat sini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menitipkan persoalan pada seorang hamba kecuali dia mampu mengatasinya. Allah nggak pernah ngasih ujian kalau kita nggak mampu. Jadi kalau Anda sedang diuji oleh Allah, sebesar apapun ujian itu tandanya cuma Anda yang mampu mengatasinya, orang lain tidak. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Jangan pernah Anda mengeluh, sabar aja. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Kenapa kamu mengeluh gitu kan? Sebesar apapun Anda punya masalah, sebesar apapun, itu tandanya cuma Anda yang bisa, yang lain enggak. Makanya Anda yang dipilih, yang lain tidak. Dan tidak perlu baper sampai tulis status di Facebook misalnya, memang cuma saya yang mampu menjalani. Masya Allah, luar biasa. Udah terima. Lihat, Allah punya hukum adil namanya. Sifatnya adil. Al-adlu. Keadilan Allah tidak pernah melekatkan hamba, bahkan hewan. Ingat, hewan yang tidak dihisab pun itu berlaku hukum adil dari Allah. Anda tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahu a'lam, cicak. Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Coba lihat. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Di mana keadilan Allah? Cicak merayap. Nyamuk makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya sedikit jenius, jadi permainan tuh. Cicak. Masya Allah. Coba lihat. Gimana keadilan Allah? Orang tua kita nggak banyak teori. Orang tua kita tuh dulu Masya Allah, kalimatnya ringan, tapi isinya dalam. Cuman memberikan lirik-lirik pada kita saat kecil untuk memahami. Lihat kalimatnya. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Masya Allah. Diam-diam merayap. Datang seekor. Perhatikan. Yang dituntut oleh Allah pada cicak cuman merayap sekalipun diam-diam. Saya cuman tuntut kamu merayap, gak usah mengeluh. Merayap aja, walaupun diam-diam. Ketika dia mau merayap sekalipun diam-diam, bukan dia yang mendatangi nyamuk. Nyamuknya datang ke cicak, datang seekor nyamuk. Bukan cicak mendatangi nyamuk. Lihat, kalau cicak gak mau merayap, gak akan datang nyamuknya. Silahkan cek. Setelah itu, silahkan. Ini poinnya. Di Allah itu adil. Setelah itu, setelah Anda sabar, nggak sampai sini, diberikan solusi. Apa solusinya? Wassalah, minta lewat sholat. Lihat rumusnya, lihat sini. Fokus ya. Ini perintahnya, wasta'in, ista'in.
Kalau kita ingin rubah bentuk ini dalam bentuk permintaan, ini fi'il amr, perintah, kita rubah dalam bentuk permintaan. Kalau umumnya kita minta sekali atau terus? Terus. Kalau sholat sekali atau banyak? Banyak. Maka kita rubah rumusnya ke mudhari, yang terus, present, continuous, dan future, terus. Maka kita rubah kalimat ista'inu jadi nasta'in bentuknya. Nasta'in. Perhatikan, di sini diperintahkan, ini permohonannya. Maka diperintahkanlah di Quran surah ke-1 ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, ya Allah, sekarang kami sholat menyembahmu dan sekarang kami sedang punya masalah ya Allah. Kami mohon solusinya dari. Teman-teman sekalian, ketika Anda mengucapkan kalimat ini, dijawab oleh Allah di hadis qudsi. Lihat hadisnya di Abu Daud, hadis 649 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya langsung ke ujung hadisnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba berkata dalam salatnya dengan benar, ya Allah, iyyaka na'budu, sekarang saya sedang salat menyembahmu, hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan saya sedang punya persoalan ya Allah. Saya mohonkan hanya padamu solusinya. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai saat ini, masala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Saya tanya pada Anda membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat ruku atau sujud? Nabi Zakaria berdiri, dikabulkan. Anda belum berdiri, sudah ditunggu. Jadi kalau Anda mengucapkan kalimat ini setiap waktu, tapi barangkali apa yang kita sampaikan belum terkabulkan, atau Anda jangan-jangan nggak minta. Nah, coba cek, ini poinnya.